Assalamualaikum. Welcome back to our channel, Alma Ata Language Training Center. Channel ini akan membahas seputar pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini, kita sudah masuk pada skill yang ke-28 dengan topik Use Comparative and Superlative Properly bersama saya, Umi Salamah. Pada skill yang ke-27, kita sudah membahas tentang pola atau pattern dari komparatif dan superlatif. Mungkin saya review sedikit mengenai pola komparatif dan superlatif. Jadi pola komparatif adalah di sini ada more untuk long adjective, plus than, dan kemudian untuk short adjective memakai er plus than. Kemudian untuk superlatif, polanya atau patternnya adalah the, ini obligation harus ada the, kemudian most untuk long adjective, kemudian kalau untuk short adjective memakai est di sini, kemudian diikuti oleh in, bisa of, bisa that. Nah sekarang untuk ke skill yang ke-28, kita akan fokus pada perbedaan fungsi atau penggunaan dari komparatif dan superlatif. Komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang equal ya, yang sama atau yang setara. Sementara superlatif digunakan untuk menunjukkan bahwa ada salah satu yang atau paling di antara yang lain. Bisa terbaik, terbesar, tercantik, termahal, pokoknya intinya atau paling. Nah sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan komparatif dan superlatif. Ini sekali lagi komparatif. The comparative is used to compare two equal things. Komparatif digunakan untuk membandingkan dua hal. Contoh di sini, the history class is larger than the math class. Kelas sejarah sedang dibandingkan dengan kelas matematika. Kelas sejarah lebih besar dari kelas matematika. Ini membandingkan antara kelas sejarah dan kelas matematika. Kemudian contoh yang kedua. Mary is more intelligent than Sue. Mary lebih cerdas dari Sue. Artinya Mary sedang dibandingkan dengan Sue. Nah sekarang kita bandingkan dengan penggunaan superlatif di bawah ini. The superlative is used when there are more than two items to compare. Jadi ada lebih dari dua hal yang ingin kita bandingkan. And you want to show the one that is the best, the biggest, or in some way the most outstanding. Dan kita ingin menunjukkan ada salah satu yang paling bagus, yang paling besar, atau yang paling outstanding, yang paling menonjol. Contoh di sini. The history class is the largest in the school. Kelas sejarah merupakan kelas yang paling besar di sekolah. Jadi kelas sejarah ini dibandingkan kelas-kelas yang lain, mungkin ada kelas matematika, kelas bahasa Indonesia, ada kelas bahasa Inggris, kelas apapun, itu kelas sejarah ini kelas yang paling besar. Bandingkan dengan komparatif di sini. The history class is larger than the math class. Ini hanya membandingkan dua hal. Membandingkan history class dan math class. Sementara kalau di superlatif, ini menunjukkan bahwa history class yang paling besar. Kelasnya paling besar di sekolah. Kemudian contoh yang kedua. Mary is the most intelligent of all the students in the class. Mary merupakan siswa yang paling cerdas di antara seluruh siswa di sekolah. Nah, mari kita bandingkan dengan komparatif di sini. Kalau komparatif ini hanya membandingkan antara Mary dan Sue saja, maka memakai more intelligence. Tetapi di sini
Ini di superlatif ini kita ingin menunjukkan bahwa Mary satu-satunya siswa yang paling pintar, yang paling cerdas di antara seluruh siswa di kelas. Nah, sekarang kita lihat contoh soal, dua soal ini. Ini contoh soal yang sudah betul, sudah correct, dan ini contoh yang incorrect. Mari kita lihat dulu contoh kalimat yang pertama. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Kalimat ini sudah betul, memakai pola superlatif. Karena apa? Karena kalimat ini ingin menunjukkan bahwa Harvard University merupakan university yang paling prestisius di antara seluruh universitas di United States. Jadi Harvard ini sedang tidak dibandingkan dengan universitas Columbia misalnya, itu tidak. Tetapi ingin menunjukkan bahwa Harvard merupakan satu-satunya universitas yang paling prestisius, yang paling keren di United States. Kemudian contoh yang kedua ini contoh yang incorrect, yang masih salah. Kita cek dulu kenapa kalimat ini incorrect. Rhonda is more hardworking of the class. Cara yang paling mudah untuk melihat bahwa kalimat ini incorrect adalah seharusnya pasangan more adalah than. Di sini tidak ada than. Akan tetapi kalau kita ingin melihat lebih detail lagi, ini mari kita lihat Rhonda di sini. Rhonda ini sedang dibandingkan tidak dengan orang lain. Di sini tidak ada pembandingnya. Justru di kalimat yang kedua ini ingin menunjukkan bahwa Rhonda merupakan siswa yang paling tekun, yang paling pekerja keras di kelas. Maka seharusnya kalimat ini memakai superlatif. Seharusnya kalimat ini adalah Rhonda is the most hardworking of the class. Demikian penjelasan saya seputar skill ke-28. Mudah-mudahan membantu. Sampai bertemu lagi pada bahasan-bahasan topik lain di channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.